Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. teman-teman. Pagi kembali, Pak. Apa kabar nih semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Nggih, Pak. Oke, Pak Guru bimbing. Nggih, Pak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru absen terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, Pak. Hari Baik. ini siapa aja yang tidak berangkat? Adel, 3 lah, Pak. Adel terus yang temannya lagi itu Clarissa, satu lagi saya nggak paham. Oke, berarti selebihnya berangkat semua ya? Iya, Pak. Iya berangkat, Pak. Oke, pelajaran akan dimulai langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam yang bertema membiasakan perilaku terpuji. Nah, teman-teman sekarang coba lihat gambar di samping. Itu ada percakapan antara Agis dan Anis. Nah, teman-teman sekarang melihat gambar di samping. Itu ada si Agis dan Anis itu menjadi MC di acara perpisahan SD. Nah, mereka percaya diri menjadi pembawa acara. Mereka berani tampil di depan banyak orang. Mereka menjadi anak yang percaya diri karena tekun belajar. Jika ingin menjadi anak yang percaya diri, tekunlah belajar. Nah, yang A itu percaya diri. 1. Menampilkan perilaku percaya diri. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan percaya diri? Iya, Pak. Lumayan tahu. Percaya Apa diri. coba yang tahu boleh sebutkan percaya diri apa sih? Ya, percaya diri itu kayak kita itu harus mengembangkan pikiran yang positif buat diri kita sendiri. Contohnya kalau kita masih nakal ke tetangga sebelah, ya maksud saya nggak gitu, Pak. Maksud saya itu kayak itu sama yang lain kayak gitu. Kalau nakal kayak gitu dibilangin orang tua yang dinakalin itu nggak boleh kayak gini, akunya harus memperbaiki diri, introspeksi diri gitu, Pak. Oke. Jadi ini pendapatnya Mbak Uci ya? Iya, Dia Pak. bisa itu masuk. Nah, ya teman-teman, jadi percaya diri itu termasuknya salah satunya itu. Sama contohnya kalau kalian sudah berangkat dari rumah ke sekolah sama teman apa sendiri itu juga termasuk sudah percaya diri. Ya, Pak. Nah, percaya diri merupakan suatu sikap yakni akan kemampuan atau kelebihan yang ada dalam diri seseorang. Percaya diri dapat menjadikan seseorang hidup sukses dan bahagia. Di sini siapa yang pengen sukses? Saya, Pak, pengen membahagiakan kedua orang tua. Ya, selain itu Pengen menaikkan haji orang tua, pengen ngebahagiain supaya senang gitu kayak yang lain gitu, Pak. ya, amin. Nah, Ya, Pak. sedangkan kamu menjadi anak yang percaya diri, sebagai anak muslim, kamu harus menjadi anak yang percaya diri. Iya, Ada Pak. beberapa hal yang bisa kamu lakukan agar menjadi anak yang percaya diri. Di antara lain sebagai berikut. Yang A, rajin belajar. Dan yang B, berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang C, mempunyai kemauan atau semangat yang kuat. Dan yang D, tidak bergantung pada orang lain. Apakah teman-teman sudah termasuk yang keempat itu? Kadang-kadang masih cengeng, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting rajin belajar harus ya teman-teman supaya menjadi anak yang pintar. Terus cita-citanya tercapai. Iya, Pak. Iya. Tekun Oke. belajar juga ya, Pak. Ya. Dan orang yang mempunyai sikap percaya diri mempunyai tanda-tanda dalam perilakunya sehari-hari. Di antara tanda-tanda orang yang percaya diri adalah sebagai berikut. Yang A, tenang dan rajin. Nah, jadi kalian harus tenang dan rajin. Contohnya kalau kalian mengerjakan PR itu harus tenang, terus dan harus rajin. Yang B, mandiri, optimis dan berpikir positif. Jadi kalian kalau saat mengerjakan PR atau ada tugas dari sekolah itu harus mandiri, optimis dan berpikir positif. Maksudnya apa sih optimis dan berpikir positif? Jadi kalian kalau saat mengerjakan PR atau ada tugas dari sekolah itu harus mandiri, optimis dan berpikir positif. Maksudnya apa sih optimis dan berpikir positif itu? Apakah ada teman-teman yang tahu? Saya, Pak. Oke. Ya, kalau kayak gitu semisal kita kayak dielingin sama orang tua gitu buat Kasih tahu gitu ya? rajin ya, buat menjadi siswa yang berprestasi itu harus seperti itu ya, Pak ya, supaya Iya, betul kita sekali. itu
meraih peringkat yang tinggi dan juga ya seperti itulah Pak. Ya kalau berpikir positif itu seperti gimana? Ya membangun pikiran-pikiran yang positif gitu loh, yang negatif-negatif disingkirkan dulu kayak gitu. Iya, iya, bagus sekali ini jawaban dari Mbak Uci. Dan Ya, yang saya itu mempunyai sikap dan pendirian yang kuat. Maksudnya apa sih mempunyai sikap dan pendirian yang kuat? ya tidak tergonceng atau tidak terpengaruh. Kalau kita sudah kayak mandiri kayak gitu, kita nggak boleh ketergantungan atau kayak diomongin orang itu kita beralih beralih kayak gitu. Intinya kayak gitu Pak. Oh, iya. Ya masuk sekali nih pendapat dari Mbak Uci. Nah, kalau yang terakhir itu berani mencoba sesuatu yang baru. Apakah kali-kali kalian itu tahu nggak sih berani mencoba sesuatu yang baru? Iya tahu Pak, tapi ada yang enggak. Ya contohnya, mungkin contohnya apa gitu. Iya, Jadi berani mencoba sesuatu pengen yang baru. pengen kayak misal ada orang yang juara satu kayak gitu, Nah, peringkat satu, aku ya juga pengen kayak gitu Pak. ya, mungkin saya menambahkan. Jadi berani mencoba sesuatu yang baru itu mungkin kayak kalian nih, kalian mungkin hari ini belajar matematika. Ya contohnya Pak. ini aja nih, contohnya apa Iya, namanya? Pak. Ini kita lagi belajar tentang PAI, Pendidikan Agama Islam. Iya Pak. Ya Iya. kalian kan contohnya sudah bisa membaca doa sebelum makan nih. Iya. Nah kalian kepengen nih, aduh gimana ya caranya supaya saya bisa berdoa mau tidur apa gimana? Nah kalian itu belajar itu contohnya mencoba sesuatu yang Baru. Iya Pak, oke. Oke, selanjutnya, percaya diri merupakan sifat terpuji. Percaya diri yang berlebihan merupakan sifat tercela. Percaya diri yang berlebihan itu tidak sehingga tidak menimbulkan sifat sombong, maka harus ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri seseorang. Nah, kalian tahu nggak sih iman itu apa? Iman tahu Pak. Ya, Kalau nggak kalau salah bisa. kepercayaan diri kita terhadap yang Maha Pengasih apa bukan ya Pak? Ya, salah satu contohnya so. Mungkin ada jawaban yang lain. Saya Pak. Ya, coba Mbak Adel, coba. Nggak tahu dik Pak. Ya nggak apa-apa. Ya contohnya itu iman itu ya seperti Mbak Uci tadi yang menjelaskan ya. Jadi pada acara perpisahan kelas 6 siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5 mengisi acara. Di antara mereka ada yang menari, membaca puisi, bermain drama dan memberi sambutan sebagai wakil siswa. Di antara siswa yang mengisi acara adalah Agis, siswa kelas 3. Agis membaca puisi di atas panggung. Agis membaca puisi dengan lantang. Agis membaca puisi dengan gaya dan intonasi yang sesuai. Teman-teman Agis dan seluruh penonton senang dengan penampilan Agis. Agis selesai membaca puisi, seluruh penonton bertepuk tangan. Agis turun dari panggung dengan tenang. Agis mendapat sambutan dan ucapan selamat dari teman-temannya. Salah satu teman Agis bertanya, bagaimana kamu bisa tampil sebagus itu? Lalu si Agis menjawab, aku berlatih dengan sungguh-sungguh. Aku berusaha keras agar bisa tampil dengan baik. Jawab Agis, begitulah Agis anak yang percaya diri. Nah teman-teman di sini ada nggak sih yang kepengen seperti Agis? Ya Pak, saya pengen Pak. Alasannya kenapa? Ya pengen lebih mengembangkan lagi sikap percaya dirinya kayak gitu Pak. Terus Oke, juga oke. disiplinnya supaya rajin belajar kayak gitu Pak, lebih giat kayak gitu. Oh iya. Nah oke kita lanjut ya. Yang kedua itu keuntungan orang yang percaya diri. Orang yang mempunyai perilaku percaya diri mempunyai beberapa keuntungan. Di antara keuntungannya adalah sebagai berikut. A. Bisa menyelesaikan tugas yang diterima. B. Menjadi pemberani, tidak minder atau penakut. Nah yang B ini menjadi pemberani, tidak minder atau penakut itu bukannya kalian jadi preman, bukan. Tapi menjadi pemberani, tidak minder atau penakut itu contohnya kalian ada ada tugas dari Pak Guru atau menjadi pemberani, tidak minder atau penakut itu contohnya kalian ada ada tugas dari Pak Guru atau Bu Guru, tapi kalian dengan pedenya mengerjakan tugas tersebut lalu memuaskan gitu loh. Udah nggak? Enggak Pak. Enggak. Satu kali lagi coba. Oke. Jadi menjadi pemberani, tidak minder atau penakut itu contohnya waktu kalian kemarin kan Pak Guru kasih soal nih kepada kalian. Ya Pak, apa tuh? Terus yang Mas Agung ngerjakan itu kan benar. Nah Mas Agung itu dengan percaya dirinya itu aja langsung maju mengerjakan soal yang kemarin Pak Guru kasih. Nah jawaban Agung pun benar, tepat. Jadi oke, Pak, paham. Pak Guru pun puas dengan jawabannya Mas Agung. Itu contohnya. Gimana Mbak?
Ya Pak, ya mudah sekali Oke. Pak. Terima kasih ya Pak sudah Orang yang menjelaskan. tidak percaya diri akan itu aja langsung maju mengerjakan soal yang kemarin Pak Guru kasih. Hmm, Nah, jawaban Agung pun benar, tepat. ya ya, Jadi oke apa Pak, namanya? paham. Pak Guru pun puas dengan jawabannya Mas Agung. Itu contohnya. Gimana, Mbak? Ya Pak, ya mudah sekali Oke. Pak. Terima kasih ya Pak sudah Orang yang menjelaskan. tidak percaya diri akan mengalami kerugian. Di antara kerugian orang yang tidak percaya diri adalah sebagai berikut. Yang A tidak bisa menyelesaikan tugas yang diterima, dan yang B minder dan penakut. Jadi ini kebalikannya yang itu yang pertama itu keuntungan. Gimana? Mudah nggak? Ya Pak, mudah sekali Oke. Pak. Terima kasih ya Pak. Pikir. Nah, setelah kita belajar tentang membiasakan perilaku terpuji, Pak Guru akan kasih soal buat kalian. Gak apa-apa kan teman-teman? Iya nggak Yang apa-apa. belajar kita latihan bareng. Gak apa-apa kalau salah nanti. Ya namanya juga kita belajar bersama. Kalau salah ya wajar ya. Iya nggak apa-apa. Oke, yang pertama, mengapa kedisiplinan dapat dikatakan sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan? Nah, yang kedua, bagaimana cara menanamkan sikap disiplin pada diri kita? Yang ketiga, seberapa pentingkah kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari? Yang terakhir, apa akibatnya jika kita tidak disiplin dalam belajar? Oke, sebelum kedisiplinan dapat dikatakan sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan. Nah, yang kedua, bagaimana cara menanamkan sikap disiplin pada diri kita? Yang ketiga, seberapa pentingkah kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari? Yang terakhir, apa akibatnya jika kita tidak disiplin dalam belajar? Oke, sebelum pelajaran hari ini kita tutup, lebih baik kita doa terlebih dahulu. Ya oke Pak Guru pimpin. Apa udah siap untuk berdoa? Udah. Oke. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, berdoa selesai. Oke, bila apa namanya tidak ada pertanyaan, Pak Guru akhiri pelajaran hari ini ya teman-teman. Oke, pelajaran hari ini Pak Guru tutup. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang jelas, Ya. Pak Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.